yang diselenggarakan oleh DPD Purwokerto dan pertemuan yang bertempat di Mejasel ini. Namun sebelum acara ini dimulai, marilah kita doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Kristina Nisa. Kepadanya dipersilakan. Semua sebelum acara kita mulai, kita hanya untuk berdoa. Dalam dan kudus. Ya Tuhan, kami yang penuh kasih. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu setiap langkah hidup kami. Jadi kalau kami dipersilakan langsung kita, ya saya akan minta. Selamat pagi, kegiatan. Selamat pagi Ibu-ibu wanita kami dari Koordinasi Cabang Wilayah Utara. Puji syukur pada Tuhan karena rahmat dan kasih kita berkumpul di tempat ini menjadi tuan rumah acara pada hari ini. Kemudian terima kasih pula kepada saya dari DPD Kuskupan Banyumas, Kuskupan Purwokerto itu, Kuskupan Purwokerto. Pagi hari ini ingin sharing dengan ibu-ibu tentang kewirausahaan. Jadi waktu beberapa bulan yang lalu kami berdua dengan Ibu Isman gitu, kita diutus sama DPD itu ke DPP untuk mengikuti diskusi tentang modul PPUK. Ternyata modul PPUK itu sudah dibentuk atau dibuat 20 tahun yang lalu dan belum pernah ada evaluasi gitu. Jadi kemarin DPP itu mengadakan diskusi untuk merubah atau melengkapi yang kurang yang ada di PPUK tersebut. Nah, akhirnya kita di seluruh DPD harus mengadakan sosialisasi gitu, sosialisasi tentang kewirausahaan. Waktu itu saya sama Bu Isman itu dari Batam. Beliau ngasih produknya jamu. Nanti Ibu Is bisa sharing ya Bu dengan kami di sini. Kita mulai dengan materi ya Ibu. Kadang banyak pertanyaan yang kita atau ibu-ibu itu butuhkan jawaban. Kapan sih sebaiknya kita memulai usaha? Bagaimana kita memulai usaha? Apa saja yang dipersiapkan? Bagaimana kita menentukan produk? Dari mana modalnya? Kan yang penting itu ya ibu-ibu, modal itu penting banget selain produknya. Jadi di sini saya mau sharing dari pengalaman selama saya melakukan wirausaha atau berjuang untuk mencari rupiah gitu. Saya berbagi. Nah, memulai usaha itu sebaiknya kapan kita lakukan? Sebaiknya itu sekarang ini. Karena usaha yang tepat saat ini adalah usaha yang dilakukan, bukan yang direncanakan saja atau yang selalu dipertanyakan saja. Kadang-kadang aku sih kapan ya mau mulai usaha, kan kata deh, aku kapan mau mulai usaha, kapan sih yang tepat waktunya buat kita berusaha, melakukan usaha. Nah, itu ibu-ibu kadang-kadang dengan kita selalu bertanya, kadang-kadang lupa untuk action ya, lupa untuk memulai. Nah, jadi sebaiknya usaha itu dilakukan sekarang ini atau saat ini atau sekarang juga ya.
Nah, bagaimana caranya? Caranya itu ada 5 cara yang saya lakukan. Yang pertama menetapkan produk, yang kedua mulai kecil-kecilan dari rumah, yang ketiga jual sesuai order yang masuk, yang keempat perhatikan apakah ada yang pre-order, yang kelima adakah pembeli baru. Jadi bagaimana menetapkan produk? Produk itu kita pilih dulu. Kita mau jualan apa. Terus kita memulainya bisa dari rumah, Bu. Misalnya kita open PO, misalnya kita mau jualan roti. Kita bikin aja di story WA atau kita bikin share ke grup. Saya besok mau jualan ini, apakah ibu-ibu ada yang mau beli atau tidak gitu. Nah, itu kecil-kecilan. Kita bikinnya sesuai dengan orderan yang masuk, Bu. Misalnya ada 5 porsi mie ayam, kita bikinnya 5 porsi aja, jangan lebih gitu. Jadi yang sudah pasti terjual dulu. Terus perhatikan apakah ketika kita nge-share lagi, open order lagi, apakah ada yang reorder, ada yang pesen lagi enggak? Yang kemarin sudah pesen, apakah melakukan pemesanan lagi atau tidak? Ataukah ada yang pelanggan baru, misalnya yang kemarin belum sempat pesen, sekarang ikut pesen atau tidak? Nah, itu yang menjadi catatan buat kita ketika kita baru mulai usaha. Nah, prinsipnya Ibu, usaha itu harus dimulai, dilakukan dengan keyakinan. Jadi kita harus benar-benar yakin dengan produk kita sendiri. Next. Nah, menetapkan produk itu, pilih produk yang paling dipahami dan paling disukai untuk memudahkan promosi kepada calon konsumen dan masyarakat luas. Jadi ibu-ibu itu bikin produk yang paling ibu-ibu itu paham, yang paling ibu-ibu suka. Aku senang banget nih bikin brownies misalnya, kan ibu tahu bagaimana cara bikin browniesnya, memulai bagaimana proses memulainya. Seperti Bu Isman itu bikin jamu ya Bu, itu produk yang paling Bu Is pahami. Jadi ibu bisa memperkenalkan produknya ke masyarakat itu dengan percaya diri ya Bu. Ini loh jamuku benar-benar herbal, ini dari kunyit pilihan, dari jahe pilihan, dengan prosesnya higienis dan lain-lain seperti itu. Jadi kita juga memperkenalkan ke masyarakat luas itu dengan percaya diri Bu. Enggak misalnya, Bu ini sih jamunya kayaknya pakai kencur deh, kayaknya pakai ini deh. Kan orang yang mau beli juga ragu-ragu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan ketika kita menetapkan produk. Lalu lakukan riset pasar untuk mengetahui respon konsumen dan calon konsumen terhadap produk itu. Apakah produk kita itu bisa diterima oleh masyarakat luas atau tidak? Seperti contohnya ya Bu, saya pamer produk ini. Ini produk saya, produk tepung bumbu serbaguna. Awalnya saya bikin hanya tepung mendoan saja Bu. Jadi tepungnya hanya bisa untuk menggoreng mendoan saja. Lalu saya jalan-jalan ke pasar, saya melakukan riset pasar ke pasar tradisional. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dari uang tabungan dulu? Seperti yang saya lakukan Bu, ketika saya kan awalnya usahanya kuliner ya, roti dan catering. Tapi saya juga kepengen punya usaha yang bisa dijual kemana-mana dan lebih tahan lama, juga bisa produksinya misalnya sekaligus banyak dan bisa dikirim kemana-mana gitu. Kalau catering kan jangkauannya dekat ya. Nah, saya menggunakan uang tabungan untuk memulai usaha ini. Saya buka tabungan ada beberapa cara mengakses modal. Yang pertama tadi dari tabungan pribadi ya, yang kedua dari investor, yang ketiga dari lembaga keuangan, ada koperasi, ada bank. Sekarang BRI juga dibantu dengan
dana dari Kementerian Koperasi dan UMKM meluncurkan kasih pasar itu. Proses pemecahan kelompok heterogen dari calon konsumen menjadi kelompok homogen atau yang lebih kecil. Hal ini sangat penting dilakukan sebelum kita menentukan target pasar. Satu, analisa situasi. Yang kedua, posisi persaingan. Yang ketiga, ukuran segmen. Yang keempat, pertumbuhan segmen. Yang kelima, biaya untuk mencapai segmen. Dan keenam, kesesuaian tujuan. Kita harus bisa menganalisa pasar itu. Sebenarnya produk kita itu bisa diterima di pasar mana? Apakah di pasar tradisional, apakah di pasar modern, atau dua-duanya? Yang kita inginkan dua-duanya, ya. Jangan hanya di pasar tradisional saja, tetapi bisa sampai ke pasar tradisional, dari pasar tradisional ke pasar modern. Nah, posisi persaingan, ibu-ibu juga harus waspada bersaing usaha itu. Di Purwokerto itu banyak sekali, Bu, dari modal sedikit jadi besar karena dibantu oleh pemerintah. Mimpi saya yang dulu kepingin punya usaha gede tapi modalnya sedikit, itu benar-benar Tuhan kabulkan. Jadi saya juga harus jujur, konsumen saya nggak boleh bohong. Isinya 150 gram, kemasannya tulisannya 150 gram, isinya cuma 125 gram. Harganya otomatis lebih murah. Konsumen warga dari mundur dengan kemasan yang sama, isinya dikurangi, harganya diturunkan. Konsumen nggak tahu kalau harganya turun itu karena isinya turun, isinya dikurangi. Akhirnya saya bikin yang ini dengan kemasan 130 gram, harganya lebih murah. Puji Tuhan pelanggan kami tidak lari. Tentunya kan impor, harganya otomatis kan naiknya banyak banget. 2 minggu ganti harga, 2 minggu ganti harga, sampai sebulan itu kayaknya 5 kali naiknya. Nah, saya ganti lagi ke kemasan ini. Saya jalan-jalan ke pasar, ternyata dari kompetitornya itu nunggu, berani kapan ya tidak akan harga gitu. Kok berani nggak naikin harga ya? Oh naik, yang merah udah naik, yang tadi dari 18 sekarang 19. Oh kayak gitu ya, ya wis aku turunin harga lagi, isinya dikurangi lagi. Ketika turun, kami keluarin lagi, ada kenaikan biaya produksi. Kita jangan mengurangi kualitas, ya, tetapi kita tetap mempertahankan kualitas yang bagus. Kalau bisa kita harus kreatif, membuat kemasan-kemasan yang lebih ekonomis. Nah, itu pertumbuhan segmentasi pasarnya jadi lebih bagus. Yang tadinya hanya misalnya kita pasarnya bisa hanya wilayah di Banyumas Raya itu. Sekarang puji Tuhan saya sudah bisa ke Jawa Barat, bisa bahkan ke NTT, bisa ke Lampung, bisa ke Denpasar. Nah, itu kita harus benar-benar memperhitungkan untuk biayanya. Kira-kira ibu harus bisa. Kira-kira biaya yang saya keluarkan itu ada keuntungan nggak buat kita? Jangan sampai biaya yang kita keluarkan justru menambah beban usaha kita. Seperti saya kan ini berarti kan punya pengeluaran untuk packaging kan 3 macam, dan packaging saya itu nggak bisa ngecek di toko. Kita kan sudah pakai aspek penjualan, aspek manajemen, dan aspek strategi. Tadi aspek penjualan sudah, ya. Aspek manajemennya, apakah kita sudah disiplin dengan pencatatan keuangan, apakah kita sudah disiplin dengan sanitasi atau kebersihan, apakah kita sudah disiplin dengan membuat iklan setiap hari di story WA atau di grup-grup yang ada. Males, pusing ya Bu, bisnis produksi isinya ngerti. Nah,
Ini pengelolaan keuangan itu satu harus memisahkan keuangan usaha dengan uang pribadi. Yang kedua, membuat rencana penggunaan uang. Yang ketiga, ada buku pencatatan keuangan. Yang keempat, mengelola arus keuangan. Dan yang kelima, mengontrol dan mengecek harta, utang dan modal secara rutin. Jadi kalau kita sudah punya, itu sangat penting dalam menjalankan usaha itu. Jadi kerjasama antar suami istri dan anak itu sangat dibutuhkan untuk kita yang usaha rumah tangga, mendidik anak-anak bertanggung jawab dan memupuk jiwa kewirausahaan sejak dini dengan melibatkan anak-anak itu sangat bagus. Terus relasi keluarga antar anggota keluarga jadi semakin baik. Nah, dulu suami saya kerja di Lampung, saya usaha sendiri. Suatu ketika suami saya kepengen keluar dari kerjaan, kepengen kumpul dengan anak dan istri, bingung. Aku sih harus kepingin ya kalau pulang sekolah, aku gak punya kerjaan, aku kerja berarti wis tua pasti mulai lagi dari nol. Akhirnya saya gini, saya kan punya usaha satu di gede itu dicoba bareng-bareng. Akhirnya suami saya keluar dari kerja, membantu usaha saya. Dulu saya nggak bisa dolan, sekarang saya bisa ketemu ibu-ibu di sini. Di rumah tetap produksi, tetap jualan, produknya di pasar tetap banyak. Itu hasil dari kerjasama dengan keluarga. Kadang anak saya juga tak suruh, Dek tolong anterin ini pesanannya Bu ini di gang situ. Tak suruh Bu kayak gitu. Dan itu benar-benar luar biasa sekali. Anak saya yang nomor 2 setiap pagi itu minta, Mak, udah bikin donat belum? Udah bikin kue belum? Kenapa sih Dek? Aku kan mau nitip di kantin sekolah. Dan dia seneng banget kemarin tuh hari Sabtu kemarin Bu Bintari kan main ke tempat saya. Ternyata dia lagi hitungi babi seminggu itu dia dapat berapa. Pulang Bu Bintari kan, Mama, aku uangnya udah 300 lebih dong. Aku ini jualan gitu. Jadi dia itu bikin satu story WA-nya jualan apa yang mamanya bikin dia jualan di sekolahan. Teman-temannya pesen, kalau yang nomor 1 itu anak saya itu malu banget Bu, kalau suruh nitip ke kantin nggak mau, tapi dia mau jualannya hanya lingkup kelasnya saja. Jadi saya kadang-kadang gini, kok anakku, aku kan nggak pernah kasih uang ya, ke anak-anak nggak pernah kasih uang, nggak pernah ngajarin anak-anak itu beli makanan uang. Jadi kalau sekolah saya masak sendiri. Kok anakku di tasnya aku banyak banget duit, kan aku jadinya tanya ya, kamu uang banyak banget sih dari mana deh? Anakku itu Mas, kalau Tante Lina ada mini di ada apa di story, aku ikutin status. Teman-temanku pada pesen, aku jadi dapat apa Mas? Satu ada yang 2.000, ada yang 3.000, kita kumpul-kumpulin. Itu anakku yang nomor 2 sebulan bisa punya uang 1 juta itu kayak gitu. Saya sampai kadang-kadang nangis sendiri loh. Kok anakku bisa kayak gitu ya? Itu ternyata kalau Bu, saya dulu ikut eyang dari kecil. Kira-kira bisa ibu-ibu terima dengan baik, mudeng atau malah mubeng, oke? Nanti monggo kita ada sesi tanya jawab. Mungkin Bu Isman mau berusaha karena waktu itu suami saya tidak kerja, sudah di PHK, bukan PHK, sudah pensiun, jadi saya mengambil alih untuk itu. Tapi saya juga memperdayakan perempuan-perempuan bisa. Waktu itu saya lihat banyak perempuan ya Bu yang berserakan, dan saya punya dari bapak ibu saya itu
Terima kasih. Kemudian satu lagi, yang untuk online juga seperti itu ataukah beda? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini jarang banget ditanyakan. Apakah perizinannya itu harus ganti setiap tahun atau tidak, ya? Nah, untuk NIB 3. Senyum. Punya ibu. DPC HKY. DPC Pepes tongkolnya, aduh mantap ibu-ibu. Nggih. Bubur sumsum. Sangat terjangkau harganya ibu-ibu. Monggo silahkan dipilih. Monggo. Industri ya. Nggih. Monggo. Dadah. Ini adalah dagangan UMKM dari anggota WKRI DPC Mejasem yang di-show dalam rangka workshop UMKM. Ada bacem, ayam laos, sosis, lumpia, garlic, somai, saus yong tahu.